seperti anak umur 12 tahun, kecil. Pak Bobo bilang, loh kenapa saya di dalam, kok badan saya besar? Tapi Pak Bobo bukan gemuk begini, bukan. Ya nanti Pak Bobo kasih tunjuk foto Pak Bobo lah. Pak Bobomnya gondrong. Timbangan Pak Bobom 70 berapa waktu itu? 72 ya, 72 kilo. Nah, karena Pak Bobom tinggi kan 178. Nah, Pak Bobom melihat di lapangan itu ada malaikat 2 berdiri. Ini tangga-tangga, ada malaikat 2 berdiri. Pak Bobom masuk di celah-celah kaki orang yang pagari tempat itu. Mereka memang mau menghalangi Pak Bobom untuk masuk. Pak Bobom percaya itu iblis. Udah, Pak Bobom ke lapangan, terus saya tanya sama malaikat, ya malaikat. Pak Bobom panggil begini, Om, boleh saya naik? Malaikatnya nggak bicara, cuma diam saja, pandang saya begini, kasih tangan saya begini, silakan. Tapi pada waktu saya mau naik itu, saya lihat orang-orang injak awan tangga-tangga itu jatuh, kakinya los, kan awan kan, los. Nah kalau Pak Bobom lain, Pak Bobom injak kok bisa? Pada waktu Pak Bobom injak bisa, pas Pak Bobom mau lanjut kaki kedua, tiba-tiba Pak Bobom terbang naik ke atas, kilat naik sampai di atas sekejap, tidak hitung berapa detik langsung itu Pak Bobom sudah ada di atas. Sampai di atas ada malaikat jaga lagi, 2 malaikat ya. Malaikat itu berbicara, silakan jalan. Saya cuma bilang begini, Om, saya mau ke sana, silakan. Jadi malaikat itu kayak macam kerajaan-kerajaan, pakai ketopong, sayapnya ada kan, tapi pakai macam sayap, bukan kayak di film-film tuh sayap-sayap apa, bulu-bulu burung-burung merpati kan, bukan begitu. Dia punya sayap itu macam keemasan itu malaikat. Nah, jadi Pak Bobom waktu jalan itu lantai di atas itu dari batu-batu safir, batu-batu, nanti baca di Yeskel 28 ya, batu-batu mutiara itu di atas. Dindingnya itu dinding permata. Di atas itu baunya itu wangi. Terus yang saya dengar, Pak Bobom dengar itu adalah anak-anak kecil bernyanyi, bersukacita, mereka memuji-muji Tuhan, bertepuk tangan, memuji Tuhan itu di atas. Nah, terus saya lihat ada satu gerbang pintu itu tinggi, setinggi pohon kelapa. Itu dari emas, ukiran emas, itu terang, cahaya kuning. Terus pintu itu terbuka, pintunya terbuka tuh begini, pelan-pelan, baru begini, paham ya? Dia begini tuh, setelah begini baru begini. Nah itu. Pada waktu dia terbuka begini, cahaya keluar. Nah, itu Pak Bobom cuma dengar suara Tuhan Yesus memanggil,
Pak Bobo minta maaf ya. Suara Tuhan Yesus itu, kalau kalian mau dengar itu, apa ya? Kalian tidak bisa bayangkan. Kalian pernah dengar artis di dunia punya suara paling nikmat, merdu kan? Menurut kalian artis siapa yang punya suara merdu? Tuhan Yesus punya suara lebih merdu. Katakan amin. Pak Bobo bicara ini bulu badan udah mulai merinding. Ya. Pak Bobo mau menangis. Karena pada waktu Pak Bobo di atas itu Pak Bobo bahagia sekali. Pak Bobo tidak mau pulang. Tidak mau. Jadi waktu Pak Bobo di atas itu, tiba-tiba Tuhan Yesus punya suara bicara. Saya cerita cuma pendek saja ya. Nah, marilah datang kepadaku. Nah, jadi di atas itu tidak ada penerang dari apa, enggak ada. Yang Pak Bobo melihat itu ada kursi kerajaan, terus ada tangan begini. Itu lubangnya di sini. Nih, lubang di sini. Itu kasih Pak Bobo begini. Itu panggil Pak Bobo baru berkati Pak Bobo. Mari nak, datanglah. Terus Bobo bicara. Saya panggil Bapak. Saya panggil Bapak. Bapak, untuk apa saya dipanggil ke sini? Tuhan Yesus cuma bilang, lihatlah. Jadi Pak Bobo itu ada kotak, ya. Kotaknya itu sebesar ini. Dia agak besar sedikit kotaknya, hitam. Emas. Kotak itu agak emas, hitam, emas. Nah ini, emas begini. Besar ini. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, ambil. Saya ambil kotak itu. Karena 20 tahun lalu itu Pak Bobo masih hidup dalam kedagingan. Pada waktu itu Pak Bobo sudah terpuruk jatuh. Sudah jatuh. Jadi Pak Bobo dalam hati itu begini. Saya ada di tempat surga. Saya bilang itu surga. Saya dikasih Tuhan kotak. Ini emas ini. Saya bilang pasti ada dalam ini intan semua. Barang berharga. Saya harus bawa ke dunia. Saya bilang sama Tuhan, ini untuk saya Bapak. Saya panggil Tuhan Yesus Bapak. Bapak, apakah ini untuk saya? Tuhan Yesus berkata, ya, ambillah, bawa pulanglah. Saya bilang, boleh buka di sini? Pulang, baru buka. Nah, karena Pak Bobo kerakusan, Pak Bobo balik belakang. Pak Bobo balik belakang. Terus Pak Bobo buka itu kotak. Dia terang. Pas Pak Bobo kotak, Pak Bobo sudah ada di bumi. Ya. Pak Bobo langsung lihat Pak Bobo punya tubuh. Langsung tiba-tiba Pak Bobo masuk. Itu Pak Bobo bangun begini.
Tahu nggak? Saya bangun itu, saya sudah kasih bangun istri saya. Mah lihat nggak, ada saya punya kotak warna hitam keemasan. Istri saya bilang, orang Manado bilang, ngana gelo tuh ngana, kamu gila. Bilang, Ustaz kalau orang Manado pengulut tuh, mana nih cari-cari apa nih ngana sugelo. Ya, jadi itu penglihatan yang kedua. Nah, jadi rupanya kotak itu saya tidak tahu itu apa. Yang tadi saya pegang Alkitab, amin. Yang Tuhan Yesus kasih saya itu yang ada di sini. Katakan amin. Pak Bobom yang tidak tahu baca Alkitab, Pak Bobom tidak pernah mengerti firman Tuhan, Tuhan Yesus kasih Pak Bobom hikmat itu, Alkitab. Karena itu lebih daripada harta dunia. Katakan amin. Firman Tuhan. Pak Bobom dengan jalannya waktu, Pak Bobom sudah mulai dengan secara di luar nalar Pak Bobom. Alkitab yang Pak Bobom tidak pernah pegang, Pak Bobom pegang. Setiap saat di mana Roh Kudus itu yang memimpin Pak Bobom untuk mau selalu membaca Alkitab. Satu ayat pun Pak Bobom tidak lewat. Baca balik, baca balik. Ya. Pak Bobom tidak tahu entah bagaimana. Pak Bobom dulu yang benci, bukan benci lah, istilahnya ya benci sama orang Kristen, benci kalau ada orang khotbah-khotbah Pak Bobom, orang datang mau doa Pak Bobom, kau sudah benarkah? Nah itu Pak Bobom dulu. Pak Bobom tidak pernah, hampir tidak pernah baca Alkitab, paling hanya 25 Desember. Penglihatan kedua setelah beberapa tahun kemudian, Pak Bobom dibawa lagi. Ya, Pak Bobom dibawa lagi. Ya, Pak Bobom dibawa lagi ya. Itu Pak Bobom dibawa di suatu pantai. Nah, ini lebih luar biasa ini. Ini penglihatan Pak Bobom yang ketiga kali. Pak Bobom dibawa di suatu pantai. Itu Pak Bobom diubah lagi menjadi kecil. Jadi badan umur 12 tahun. Pak Bobom hanya dengan HP kecil yang Pak Bobom punya. Dulu zaman dulu kan HP Nokia 3320 dengan Samsung yang lipat, Samsung hitam yang lipat toh. Nah, itu yang ada di kantongnya Pak Bobom, Samsung kecil hitam yang lipat begini tuh. Zaman itu. Terus tiba-tiba Pak Bobom dibawa suatu pantai. Pantai itu putihnya bersih, lautnya bersih, tenang, awannya cerah, tapi kayak macam bintik-bintik, kayak bintang banyak. Tiba-tiba suara Tuhan Yesus berbicara. Tangannya memberkati Pak Bobom lagi. Ini lubang di sini. Sama. Datanglah nak. Itu kata Tuhan Yesus. Datanglah nak. Itu Pak Bobom langsung jalan. Tapi sebelum jalan Pak Bobom bilang, Bapak, bagaimana saya mau jalan di air? Tuhan Yesus bilang, datanglah kepada aku nak. Saya jalan. Saya injak air. Ingat ya teman-teman ya, tadi saya bilang saya injak awan ya. Tuh. Tiba-tiba saya naik. Nah, saya injak air. Langkah pertama, langkah kedua, kok saya nggak tenggelam? Saya jalan terus. Tiba-tiba begini saya sudah ada dari daratan itu sekitar 1 kilo. Daratan itu sudah kecil. Pokoknya jauh.
Pak Bobom itu berdiri di air laut itu sudah biru, kehitaman itu kayak begini bajunya, gitu. Jadi udah dalam gitu, dalam. Nah udah. Nah di situ Pak Bobom di laut itu tiba-tiba Pak Bobom stop, langsung saya bicara sama Tuhan Yesus. Bapak, untuk apa saya dipanggil di sini? Tuhan Yesus bicara sama Pak Bobom. Nah, lihatlah ke bawah. Pak Bobom melihat ke bawah, itu ikan banyak sekali. Kalau di Jakarta bilang ikan kue, ikan jiti, terus ikan-ikan mata bola itu, ikan oci yang digoreng enak tuh ya. Terus ikan kombong, ikan momar yang ikan kecil-kecil tuh kalau digoreng enak itu, di pinggir-pinggir itu. Nah, jadi ikan-ikan itu main di bawah kaki Pak Bobom. Nah, ini saya cerita singkat saja, sebenarnya ceritanya panjang. Jadi pada waktu saya mengambil ikan, saya bilang sama Tuhan Yesus, Bapak, ini ikan banyak, bolehkah saya bawa pulang? Tuhan Yesus bilang apa? Ambillah ikan itu. Pada waktu Pak Bobo mau ambil ikan taruh tangan, ikan itu ngomong. Haleluya. Ikan itu ngomong. Saya dong, bawa saya. Saya kasih tangan naik begini, itu ikan lompat ke tangan Pak Bobo. Ikan-ikan yang kayak oci itu, bobar. Naik, saya kasih masuk dalam baju. Nah, setelah itu saya kasih turun tangan lagi. Tahu ikan jiti kan? Kalau Jakarta bilang ikan kue atau ikan bubara yang tarikannya kuat itu. Nah itu. Saya kasih tangan begini, ikan itu ngomong, saya dong, saya ikut dong. Nah, ikan itu ngomong, minta dibawa. Nah itu mereka baku-baku tabrak begini, baku-baku bilang duluan. Saya taruh tangan begini, dia naik tangan saya pegang, kasih masuk dalam baju saya. Nah, setelah saya lihat ke bawah, ikan merah, ikan kakap. Ikan kakap itu kan paling dalam tuh, ratusan meter di bawah. Saya bilang, Bapak, saya mau ikan ini lagi, ikan ini bagus, saya mau bawa pulang. Saya kasih tangan. Nah, itu ikan merah dari bawah Pak Bobo melihat. Mereka ngomong, saya dong diambilku. Itu begini. Baku tabrak. Naik sampai di atas. Mereka siapa yang duluan, mereka lompat di tangan saya. Saya pegang, langsung pegang. Tadi ikan apa? Ikan kecil-kecil. Ikan yang segini toh. Yang mata bulat yang enak digoreng. Terus yang kedua ikan jiti. Yang ketiga ikan merah. Nah, ditangkap dengan siapa? Tangan kanannya Pak Bombong. Nah, di situ Pak Bombong sudah dapat 3 ikan, jenis 3 ikan itu. Pak Bombong bicara sama Tuhan Yesus. Bapak, sudah, saya mau pulang. Tapi saya takut. Nanti saya tenggelam. Ikan saya lepas. Tuhan Yesus bilang apa? Pulang dah. Aku menyertai engkau. Katakan amin. Saya jalan, saya pulang. Saya pas kaki Pak Bombom injak itu pasir putih. Saya lihat saya punya tubuh di tempat tidur. Dengan otomatis saya masuk. Dengar, Pak Bombom punya cerita itu panjang sebenarnya. Pada waktu Pak Bombom dipanggil tuh Pak Bombom bikin begini ya. Saya tidak bermimpi.
Pak Bom dibawa di awal alam lain. Nih. Tuh, karena saya rasakan sakit. Nah, teman-teman tahu apa makna? Coba teman-teman tebak apa makna ikan itu? Kalian ingat Petrus? Makanya puji Tuhan, dan saya yakin dalam nama Yesus saat ini Tuhan, Engkau jamah jiwa-jiwa yang telinga tertutup, Engkau buka dalam nama Yesus. Mata yang tertutup Engkau celikan dalam nama Yesus. Hati yang terselubung Engkau angkat dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan saat ini banyak jiwa dimenangkan dalam nama Yesus. Oh haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Orang-orang mungkin gak percaya. Tangannya Pak Bom memberkati. Anak-anak Tuhan banyak yang Pak Bom sudah tombang tangan. Pak Bom ikan kecil itu tandanya apa? Orang yang jauh tidak mengenal Yesus, Pak Bom membawa pegang. Amin. Ikan jiti, ikan kue. Orang Kristen yang kepala batu, yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus, Pak Bom membawa pulang. Katakan amin. Itu sudah terjadi. Pak Bom mulai dari Yusuf Mandubulu sampai tahun kemarin sudah nggak bisa dihitung berapa jiwa yang Pak Bom tombang tangan. Katakan amin. Itu maksud ikan. Yang ikan merah adalah orang-orang yang pendeta-pendeta berbuat dosa, meninggalkan Tuhan Yesus, dan orang Kristen yang mengakui Tuhan Yesus tapi pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti jamah mereka. Melalui penyiaran Pak Bom, hamba Tuhan bertobatlah. Itu makna ikan merah. Katakan amin. Jadi Pak Bom dikasih ikan 3 macam. Mulai di situ langsung Pak Bom ikut Tuhan Yesus sampai saat ini. Pak Bom pertama diberikan mujizat. Pak Bom pergi di suatu daerah. Itu namanya daerah Saukorem. Saukorem baru ada namanya Viviani. Itu dari Pak Bom punya tempat itu 200 kilo lebih. 200 kilo lebih. Itu harus pakai mobil double kabin. Kita mau ke tempat-tempat yang lain, itu harus pakai perahu. Nah, pada waktu Pak Bom mau ke sana, itu ombak tinggi, angin kuat. Pohon kelapa di sana itu tingginya sekitar 50 sampai 60 meter. Kelapa sudah tua tuh, kelapa sudah tua tinggi sekali. Nah, jadi Pak Bom batu mau ke seberang, itu ombak. Ombak itu tinggi sekitar 2-3 meter lah. Dan perahu tidak mungkin ke sebelah. Itu pohon kelapa, angin itu begini. Sampai kelapa mau kena rumah. Karena angin sangat kuat. Dan kami harus berangkat ke seberang. Nah, jadi ibaratnya Pak Bom mau uji. Apa yang Pak Bom mendapatkan penglihatan? Apakah Tuhan Yesus memberkati Pak Bom punya tangan ini? Katakan amin. Jadi Pak Bom berdoa. Pak Bom lihat ke langit. Terus Pak Bom topang tangan sampai Pak Bom tutup mata. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan,
hambamu akan pergi ke sebelah di gereja, yang mana gereja mengalami kehancuran karena gempa bumi. Kami mau ke sana Tuhan, kami mau membangun. Tuhan berkati kami, para pekerja, kami anak-anakmu, kami akan ke seberang. Tuhan, saat ini badai sangat besar, angin kuat, ombak. Tapi saya percaya Tuhan, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hambamu serahkan semua ke dalam tanganmu. Kuasa-kuasa kegelapan jin di laut, Tuhan engkau ratakan. Laut ini engkau teduhkan. Kuasa angin-angin di udara, kuasa roh-roh jahat, engkau dalam nama Yesus, Tuhan berikan udara cuaca yang normal dalam nama Yesus. Tuhan, saya percaya setelah saya buka mata ini Tuhan, semuanya lautan jadi teduh, angin menjadi normal kembali dalam nama Yesus. Pak Bom Bom buka mata pelan-pelan. Itu mujizat pertama buat Pak Bom Bom. Ingat, orang Kristen, doa orang benar bila yakin dengan penuh kepercayaan, itu terjadi. Saya tumpan tangan pas Pak Bom buka mata begini, lihat ke bawah pelan-pelan. Setelah saya lihat itu angin yang saya rasa, itu pohon kelapa langsung begini, itu langsung teduh. Katakan amin. Langsung saya bilang sama teman-teman orang-orang bekerja, ayo gerakan kita ke kampung sebelah. Haleluya. Kami ke sebelah. Itu. Terus yang berkesan itu lagi waktu istri Pak Bom Bom terlalu capek, sakit. Itu Pak Bom Bom panggil Pak Bom Bom punya teman-teman pendeta. Ada 4. Istri Pak Bom Bom itu sudah masuk 26 botol infus. Nah, Pak Bom Bom berdoa. Kita semua berdoa di rumah sakit. Dan saya waktu itu sudah nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, jangan ambil istri saya. Saya masih membutuhkan dia Tuhan. Saya mencintai istri saya. Tuhan, jangan pisahkan saya dengan istri saya. Biarlah istri saya menemani hamba-Mu untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan saya. Saya berjanji Tuhan, saya akan ikut Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus membawa saya akan ikut. Katakan amin. Itu istri saya langsung bangun. Orang kalau lahir baru, itu istri saya tuh ngambil minum. Dia minum, tahu tuh kalau orang macam pingsan, tidak pernah bangun-bangun. Istilahnya orang bilang koma. Diimpus tuh kan tidak ini. Dia bangun tuh, dia minta langsung bangun-bangun apa? Minta minum. 1 kali minta di gelas besar. Pak Bom punya gelas besar. Dia minum air tuh 1 teko habis. Gelas kalau di orang di sini tuh gelas besika dari kaleng-kaleng besar itu. Yang ukurannya isi 1 liter air, itu penuh 1 liter. 1 liter lebih ya itu. Udah. Tuh. Nah, istri saya bilang pada waktu, Bapak kau berdoa dengan pendeta teman-temanmu, itu saya ada di taman. Jadi istri saya itu sudah dipanggil sebenarnya. Tapi karena Pak Bomo minta gitu.
Nah, mujizat yang ketiga kali, banyak mujizat, tapi yang Pak Bom cerita yang luar biasa. Pak Bom minum dulu ya, karena tidak ada cemilan, jadi makanya Pak Bom masuk angin. Aduh, masuk angin. Biasa kalau lapar begitu, puasa toh. Nah, jadi yang ketiga adalah Pak Bom punya anak sakit. Anak saya yang tua. Waktu itu Pak Bom sudah melayani, tapi Pak Bom ada sedikit kedagingan. Pak Bom tidak sungguh-sungguh layani, terus Pak Bom ini kan masih kedagingan. Karena Pak Bom kan mantan kontraktor, mantan konsultan pelaksana tuh. Jadi Pak Bom sudah melayani tapi masih ada mau cari uang. Kalau sekarang Pak Bom tidak lagi begitu. Pak Bom tetap fokus melayani Tuhan. Amin. Katakan amin. Jadi Pak Bom punya anak sakit, sudah divonis dokter. Divonis dokter itu harus berobat ke Makassar, harus potong usus. Potong usus. Jadi anak Pak Bom tuh begini, tidak bisa berdiri tegak, tunduk begini. Dia punya usus itu dari lambung ke usus kecil, dia tidak bisa dorong makanan lagi ke usus besar. Gitu ya. Nah, jadi Pak Bom disuruh untuk bawa anak Pak Bom ke Makassar. Setelah Pak Bom cek-cek, biaya operasinya 100 juta lebih. Karena mau potong usus. Ngeri kan? Nah, Pak Bom bertahan saja, bertahan dengan keadaan yang ada. Masuk 1 minggu, keluar 2 minggu, masuk lagi, keluar rumah sakit 2 minggu, masuk lagi opname 1 minggu, begitu terus. Setiap bulan tuh pasti masuk rumah sakit 1 minggu. Pak Bom punya teman-teman yang dulu di kontraktor, dulu di konsultan, orang-orang yang Pak Bom pernah bantu. Sudahlah. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Betul kan? Itu jantan. Orang miskin akan ditinggalkan, orang kaya akan didekati. Karena dong tahu Pak Bom sudah menjadi pelayan Tuhan. Jadi dorang menghindari. Pas Pak Bom punya harta sudah tidak ada. Pak Bom punya rumah ada. Ada, tapi untuk harta kayak macam cincin, untuk mugade apa sudah tidak ada. Tapi cincin kawin ini tetap ada. Ini sampai mati Pak Bom tidak pernah. Udah. Jadi Pak Bom berobat terus sampai Pak Bom punya uang habis. Suatu waktu Pak Bom stop cerita sudah, nanti lanjut malam saja ya. Lanjut malam saja kan? Terus anak saya suatu malam, ini Pak Bom sudah tidak punya duit ini. Ini Pak Bom sudah punya pikiran begini. Aduh, Tuhan, saya sudah tidak punya uang ini. Ini anak saya sudah mulai rasa sakit. Teman-teman yang saya mau pinjam uang sudah tidak ada mau kasih. Mereka jauh dari saya. Saya punya saudara juga sudah jauh.
Mereka bilang tidak ada uang. Saya mau kemana? Udah. Untung Pak Bobo punya teman ada orang Islam. Orang Islam. Dia punya mobil. Jadi pada waktu anak saya sakit itu, kami pikul dia bawa masuk mobil. Terus saya bilang istri saya temani anak saya ke rumah sakit. Ya udah, anak kami bawa ke rumah sakit. Itu uang kami tinggal 2 juta lebih saja. Saya lama bawa anak ke rumah sakit. Jadi saya suruh istri saya bawa anak saya ke rumah sakit. Pak Bombom bergumul sama Tuhan. Itu jam 12 malam. Saya bergumul seperti Yakub. Saya tantang Tuhan Yesus. Saya bilang sama Tuhan Yesus begini. Saya berdoa, saya menangis. Pak Bobo bilang begini. Tuhan Yesus, anak saya ada sakit di rumah sakit. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan saya. Saya menangis betul. Saya bilang, Tuhan Yesus, teman-teman sebentar ya, saya nanti live ulang, ini ada gangguan. Teman-teman tidak tap-tap layar sih, aduh. Bentar ya teman-teman ya. Cek, cek, cek. Ya, teman-teman bisa dengar kah? Cek 1, 2, 3, bisa dengar ya? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap-tap layar, makanya TikTok begitu sudah. Sudah. Jadi Pak Bombom bergumul sama Tuhan tengah malam. Pak Bombom bilang, Tuhan Yesus, anak saya di rumah sakit. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah tidak punya apa-apa lagi. Teman jauh, orang yang dulu saya dekat semua jauh. Sampai orang Islam yang datang bawa anak saya pakai mobil. Orang Kristen sudah tidak ada mulai. Saya bilang, Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, anak saya masuk jam 8 malam. Tuhan, saya minta tolong. Harta saya Tuhan, saya sudah tidak pusing lagi Tuhan. Tapi Tuhan tolong keluarga saya Tuhan. Tuhan jangan pisahkan saya dari keluarga saya. Papa mau minta sama Tuhan Yesus. Dulu Tuhan Yesus kasih saya harta, saya cukup. Saya mau beli mobil berapapun saya bisa. Saya beli apapun saya bisa. Mau beli emas sampai banyak. Papa punya emas dulu banyak. Tapi Tuhan Yesus cuma satu. Saya yakin engkau sudah pakai Pak Bombom. Sekarang Tuhan, anak saya sakit di rumah sakit Tuhan. Ya. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Anak saya hari ini masuk jam 8 malam. Kalau besok tidak bangkit, tidak kembali ke rumah saya jam 8 pagi, besok saya pindah agama. Saya bilang, Tuhan Yesus akan pindah agama. Tapi Tuhan tolong. Hari ini saya minta mujizat Tuhan sekali lagi. Saya tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya. Saya tahu Tuhan. Hari ini anak saya masuk, Tuhan Engkau jamah anak saya. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau pulihkan lambung, usus yang sudah divonis oleh dokter akan dipotong dalam nama Yesus. Dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Engkau ganti dengan usus yang baru, lambung yang baru. Pak mau bilang lambung yang baru, usus yang baru. Tuhan, saya percaya Tuhan anak saya akan kembali besok pagi Tuhan. Kalau tidak saya akan pindah, saya tidak akan menjadi pengikut Engkau. Biar saya mampus jadi neraka, biar sudah. Saya bilang, ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus saya percaya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Saat ini dengan kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau jamah anak saya Tuhan. Saya mohon Tuhan, saat ini Tuhan Engkau jamah anak saya sembuh dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Saudara, Pak Bobo langsung ketiduran. Saya tidur di kursi ruang tamu. Kayak macam saya pingsan. Mungkin saya pingsan ya, mungkin. Saya bangun jam 6 lewat. Istri saya yang telepon. Pak, cepat ke rumah sakit. Kenapa? Saya pikir ini kabar buruk. Bentar ya. Pak Bobo pikir ini kabar buruk. Istri saya bilang, Pak, cepat jemput. Dokter jaga ini kan mau ganti. Billy, anak saya, sudah sembuh. Anak saya dipulihkan. Katakan amin. Haleluya. Jam 8 malam, anak saya nggak bisa jalan. Tunduk begini, karena perutnya itu udah kram. Kayak begini. Ini kepala, ini kaki. Diangkat, kami angkat dalam mobil. Teman saya orang Islam. Orang Kristen sudah tidak lihat Pak Bombong. Dengar baik-baik. Angkat anak saya. Saya ini teman-teman yang Islam di bawah ya, saya kasih tahu kalian. Lakukanlah kalian apa yang kalian mau. Pas naik mobil, saya langsung cari mobil untuk jemput anak saya. Anak saya sudah jalan dengan sehat, sudah lompat-lompat. Amin, katakan amin. Biaya yang saya bayar cuma 1 juta lebih. 1 malam. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Itu. Tuhan Yesus luar biasa. Anak saya bawa pulang. Belum sampai jam 8 pagi. Belum. Karena saya bilang sama Tuhan Yesus. Kan firman Tuhan katakan tuh dalam Yohanes 9. Ya toh? 1 hari 12 jam. Tuh? Itu kan orang Yahudi punya sabat tuh. 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu. Pak Bobo bilang jam 8 malam, sebelum jam 8 pagi,
anak saya sudah saya bawa pulang. Tuhan Yesus jawab Pak Bom Bom. Amin. Jam 6 pagi, istri saya sudah telepon. Pak, datang jemput anak. Takut nanti pergantian dokter, sudah bayar biaya lebih tinggi lagi. 12 jam tuh. Pak Bom langsung gerakan cepat. Jemput anak saya dan istri saya. Bawa pulang ke rumah. Puji Tuhan sampai sekarang anak saya sudah bisa minum kopi, bisa minum teh, makan pedis. Tapi saya bilang hati-hati. Jadi lambungnya itu Tuhan sudah ubah semua. Lambung yang sudah divonis parah sudah kembali lambung yang baru. Amin. Amin, katakan. Usus kecil yang sudah harus dipotong, sudah rusak, infeksi, sudah jadi baru. Pak Bobo periksa balik ke dokter, sudah selesai. Dokter bingung, kenapa sudah baru? Amin. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus dahsyat. Makanya Pak Bobom sampai sekarang saya tidak pernah takut. Karena Pak Bobom tahu Pak Bobom punya nama sudah terdaftar di surga. Amin. Sekarang Pak Bobom melakukan perjalanan hidup. Pak Bobom, oh anak-anak Tuhan mau sayang, puji Tuhan. Oh haleluya. Makasih. Pak Bobom sampai sekarang tidak pernah bilang, Pak Bobom Tuhan, Pak Bobom begini. Enggak. Pak Bobom sudah berjanji pada waktu Pak Bobom doa untuk anak Pak Bobom. Pak Bobom bernasar. Ingat, kalau Anda sudah bernasar, jangan Anda tidak tepati. Amin. Pak Bobom bilang, Tuhan, kemana Tuhan Yesus membawa saya akan ikut. Saya percaya, anak saya Tuhan Yesus akan bawa pulang. Kasih ke saya. Itu yang terjadi. Pak Bom punya kesaksian masih banyak. Nanti besok lagi baru Pak Bom kesaksian ya. Jadi gitulah. Pak Bom punya kesaksian itu banyak. Banyak. Tuhan Yesus dahsyat. Ingat, anak-anak Tuhan, jangan pernah patah-patah semangat berdoa. Jangan pernah putus semangat minta sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Setiap hari Anda minimal paling kurang 3 kali katakan, Tuhan Yesus baik. Sekarang ketik semua, Tuhan Yesus baik. Yang nonton ketik cepat, Tuhan Yesus baik. Pak Bobo mau lihat di bawah, Tuhan Yesus baik. Kalian mau dibaharui? Katakan Tuhan Yesus. Kalian mau usahamu baik? Katakan Tuhan Yesus baik. Kau mau hidupmu baik? Katakan Tuhan Yesus baik. Matius 21 ayat 22. Mintalah. Bila kau berdoa dengan benar, dengan hatimu, Tuhan Yesus baik. Oh amin, haleluya, luar biasa. Jangan pernah takut, amin, terima kasih banyak. Jangan pernah takut dengan kata tidak ada mujizat. Tuhan Yesus selalu memberikan kita mujizat. Jangan bilang, saya nggak pernah dapat mujizat. Yeremia 33 ayat 3. Pak Bobo baca ya. Baca. Yeremia 33 ayat 3. Benar. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Sebentar kita nggak tahu.
tapi kita harus berseru. Amin. Tuhan tempat pengungsian. Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Kita orang Kristen tuh merasakan hubungan kita dengan kita punya Tuhan Yesus. Orang lain mengatakan, mungkin bilang, Tuhan Yesus kita lakukan. Kita yang bisa merasakan sama Tuhan Yesus. Amin. Karena mereka tidak pernah dijamah dengan kuasa Roh Kudus. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berserulah kepada dia, kepada Tuhan Yesus. Ya. Ya, banyak orang mengatakan bahwa kesaksian orang Kristen itu bohong. Kalau kita orang Kristen, kita mengalami. Pak Bom waktu itu bilang begini, Tuhan, anak saya mau masuk di salah satu universitas yang luar biasa. Tuhan, hamba-Mu hanya yang Engkau berkati, Engkau pakai, dan hidup sederhana sesuai dengan apa yang hamba-Mu minta. Tuhan, berilah anak-Mu dari hamba-Mu kepintaran, hikmat, dengan cita-cita yang dia inginkan. Tuhan, Engkau jamah dia. Anak saya perempuan, anak bapak paling sayang anak itu. Tuhan jamah. Anak saya cuma 2, satu laki-laki, satu perempuan. Anak itu memang pikir sekolah pendeta, tapi tiba-tiba dia berubah. Tapi Pak Bobo biarkan dia. Karena saya yakin dan percaya Tuhan sudah sediakan buat dia terbaik. Saya gak punya uang. Dia sekolah, dia dapat beasiswa. Iya. Dia termasuk anak yang paling pintar di sekolah. Satu-satunya dari sini, dari Papua Barat, dia sendiri dapat beasiswa ke Jakarta. Iya, dia tanpa bayar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau baik. Nah, setelah dia tinggal di Jakarta, mau ke Jakarta, Pak Bobo tinggal. Saya nggak pernah mau libatkan keluarga. Ada keluarga di sana. Saya tidak mau libatkan keluarga. Nah, jadi Pak Bom langsung minta sama Tuhan untuk Pak Bom bawa anak saya ke Jakarta. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pak Bom tidak pernah kekurangan. Tiket Tuhan kasih.
melalui anak-anak Tuhan. Ada yang dari Cikande, dari luar negeri, mereka jamin Pak Bombom sampai ke Jakarta. Ya. Kalian yang bawah, yang kalian mungkin nggak merasakan yang Pak Bombom merasakan. Pak Bombom menangis ini bukan karena apa, tapi enggak. Pak Bombom merasakan, Pak Bombom bahagia karena penyataan Allah adalah pada Pak Bombom. Toh, Pak Bombom senang karena semua yang tertulis dalam Alkitab itu Pak Bombom, ya, Pak Bombom mengalami. Pak Bombom sebelum tiba di Jakarta, Pak Bombom berdoa sama istri saya. Dan ingat, doa paling menunjang kita itu istri. Pada waktu kami berdoa, istri saya yang doa terakhir. Istri saya berdoa begini, Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan mengirim anak-anak-Mu menyambut kami di Jakarta dengan sangat luar biasa. Kami percaya kami akan diberkati di Jakarta. Apa yang terjadi, saudaraku? Pak Bombom tiba di Jakarta itu, anak-anak Tuhan, terima kasih banyak saudaraku yang ada di Cikande, di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, terima kasih banyak. Waktu kami tiba dan pesawat, istri saya punya penglihatan, Tuhan Yesus punya tangan berkati kami begini. Nah, waktu itu istri saya bilang begini, dia ada punya ketakutan. Pak, kamu kan apologet, kamu lagi dijaga kadrun. Nanti turun di Jakarta, kamu pakai masker. Nanti kadrun marah sama kamu. Saya bilang, Tuhan Yesus sudah mengatur saya punya hidup. Kalau apapun yang terjadi, tidak mungkin Tuhan Yesus rancangan buruk bagi saya. Tuhan Yesus sudah disediakan rancangan terbaik. Amin. Nah. Pak Bombom turun dari pesawat, saya tidak pakai masker. Tapi saya dimarah sama istri saya. Pakai masker, cepat. Nanti kadrun lihat kau. Kadrun bikin apa-apapun di Jakarta. Udah, saya ikut saja. Kami tiba di bandara, itu anak-anak Tuhan itu sambut Pak Bombom dengan mobil yang luar biasa. Mobil yang luar biasa, ya. Termasuk mobil yang mahal, ya. Ada mobil Alphard, ya. Lexus, Fortuner, Innova, mobil-mobil mahal. Saya nggak habis pikir. Kami cuma 4 orang. Terpaksa kami baku bagi-bagi. Ya. Saya di mobil ini, anak saya di mobil ini, istri saya di anak saya 2. Haleluya. Terima kasih banyak anak-anak Tuhan yang ada di Jakarta, kalian sungguh baik. Tuhan Yesus pakai kalian. Jadi semua anak-anak Tuhan yang ada di YouTube, yang di YouTube Solat TBM 2, ya, mereka semua baik-baik. Ya. Ya. Jadi setiap hari itu Pak Bombom dijemput pelayanan, Pak Bombom pergi doa, Pak Bombom diberi, ya. Di sana luar biasa, anak-anak Tuhan begitu baik. Ya. Kok saya bersaksi, kok teman-teman dari kantor kok kepanasan? Aduh.
Ya, ini Pak Bobom bercerita kesaksian Pak Bobom. Ya. Dan di Jakarta itu luar biasa. Pak Bobom dikasih tempat tinggal yang layak. Anak-anak Tuhan begitu baik. Pak Bobom diberikan untuk jas yang Pak Bobom tidak pernah pakai, ya. Jas yang sangat bagus, luar biasa, ya. Ya, jasnya itu kayaknya mahal sekali. Anak-anak Tuhan begitu baik. Pak Bobom juga berobat di sana. Anak-anak Tuhan biaya hidup Pak Bobom punya obat ditanggung karena Pak Bobom kan kaki terkilir, ya kan, kaki terkilir. Ya itu. Jadi itu kesaksian Pak Bobom sedikit. Nanti besok-besok Pak Bobom kesaksian lagi, masalah kesaksian rohani, ya. Jadi anak-anak Tuhan jangan pernah putus-putus. Yesus baik. Tuhan akan menjawab. Jadi Pak Bobom tidak pernah takut Pak Bobom tidak bisa makan. Kalau memang Pak Bobom hidup sudah sampai di situ, ya sudah, itu sudah Tuhan rencana toh. Tapi puji Tuhan sampai sekarang. Jadi anak-anak Tuhan itu kadang mereka tahu sama Pak Bobom. Saya punya hamba ini, saya sayang dia. Nanti Tuhan itu akan menggerakkan. Yang Tuhan punya anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus berkati. Katakan amin. Ya, saya percaya itu. Sekarang kami ini hamba Tuhan makan dari mana? Kalau bukan dari Tuhan Yesus, pakai untuk anak-anak Tuhan untuk memberikan kepada kami, kan? Karena berkat itu, apa yang Pak Bobom Tuhan berikan, Pak Bobom melayani Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memberi hamba-hamba Tuhan itu kelaparan, tidak pernah. Kalau ada sampai hamba Tuhan kelaparan, saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu. Jadi kalau Pak Bobom kalau macam punya beras sudah habis, ya, lampu sudah mulai waktunya untuk dibayar. Kan saya punya kan sistem 1 bulan. Bukan pakai itu, apa namanya? Saya nggak tahu itu namanya. Lampu listrik pakai apa yang titik pakai pulsa kah? Enggak. Saya di sini pakai meter. Ya, token. Saya nggak tahu pakai token. Saya punya di sini pakai meter, bayar per bulan. Dan saya di sini per bulan 2 juta lebih. Di sini abonemennya mahal listrik. Nah, saya di sini 1 bulan 2,3, 2,4. Nah, jadi selalu saja anak-anak Tuhan pasti telepon Pak Bobom. Pak Bobom dengan orang yang berbeda. Jadi Tuhan itu sudah siapkan anak-anak Tuhan untuk Pak Bobom ini. Ada anak Tuhan nanti telepon Pak Bobom, DM, Pak Bobom saya ini ya. Nah, jadi begitu. Jadi Pak Bobom tidak pernah. Kalau Pak Bobom sampai tiba-tiba live-nya tidak ada, ya itu sudah berarti Pak Bobom lagi listrik mungkin mati, atau mungkin wifi mati, atau mungkin apa, ya. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan Yesus berkati Pak Bobom. Jadi Pak Bobom, apapun itu Pak Bobom makan, anak Tuhan pasti kasih. Meskipun Pak Bobom sekarang mungkin anak Tuhan bilang, Bobom sudah gendut jadi gak perlu cemilan. Ya. Tapi coba kalau dulu anak-anak Tuhan kan tahu toh, kalau Pak Bobom lapar, otak tidak jalan. Sama tuh mobil kalau mau jalan, kalau tidak ada bensin, mobil tidak bisa jalan toh. Coba kalau mobil tidak ada air dalam air radiator, mobil macet ke tidak? Macet.
Makanya dari tadi Pak Bo minum air putih. Coba kalian lihat, Pak Bo minum air putih, tidak minum teh. Karena itu air putih saja. Makanya Pak Bo tadi, karena tidak makan cemilan. Mungkin nanti anak Tuhan kasih singa kan. Nah, tuh Kadrun sudah mulai kepanasan itu. Kenapa sih Pak Bobo minta sama jemaat kalian kepanasan? Aneh-aneh ini Kadrun ini. Siapa yang mulai gini? Nah, aku angkat dulu nih. Selamat pagi Pak Bom. Selamat pagi Pak Junta. Salam. Ini dari Tapanuli Pak Bom. Iya, salam Pak. Ada permintaan nih Pak Bom. Apa itu? Mau bagi paus kah? Bukan mau bagi paus. Ini ada pertanyaan sedikit. Kita kan satu Ya bagaimana? aliran. Bercanda lah. Apa yang maksudnya? Iya. Kita satu aliran Pak Bom. Ya. Tapi ada pertanyaan dikit ini. Boleh Coba lah, dulu. Coba dulu terangkan Pak Bom, apa itu perbedaan mati bunuh diri sama mati dibunuh orang? Mati bunuh diri dalam Yakobus 1 ayat yang ke-15. Ya. Karena pencobaan itu datang dari diri kita sendiri, sehingga kita berpikir sampai maut yang berikut kita. Ya. Mati bunuh diri jelas neraka. Kalau mati dibunuh orang, ya orang yang masuk neraka. Jadi itu perbedaannya Pak Bomnya. Ya, kalau kita dibunuh, itu kan rencana Tuhan kan semua damai sejahtera. Iya. Jadi kita punya kehidupan, kematian sudah tergaris. Ya, itu urusan Tuhan. Kita nggak tahu karena kita mati bagaimana, itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa berpikir ke situ. Karena firman Tuhan katakan dalam Ulangan 32 ayat 39, Tuhan yang mematikan, Tuhan pula juga yang menghidupkan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga mengambilnya. Ayub 1 ayat 21. Pengkhotbah 8 ayat 8. Apabila kematian itu sudah dekat, siapa yang mau menghalanginya? Siapa yang mau membatalkannya? Gitu. Itu saja lah. Iya Pak Bom. Puji Tuhan Pak Bom, turunkan aja Pak Bom. Oke, makasih ya. Cuma nanya itu aja Pak Bom ya. Ya, makasih lah Pak Junta. Sama-sama. Ya, Pak Bobom kalau lapar, angin masuk di dada, kelaparan gitu sudah asam lambung ya. Iya habis. Anak Tuhan juga tidak kasih kue kah, syukur enggak ada. Lama-lama saya live tidur nanti nih. Cepet, sini dulu. Iya angin, aduh. Saya punya ini lah, angin. Aduh. Ya. Nanti besok sebentar malam baru saya cerita kesaksian kelanjutannya. Pada waktu Pak Bomom dikasih kotak hitam itu, terus Pak Bomom di situ mulai. Nanti Pak Bomom ya kasih tahu bagaimana Pak Bomom baca Alkitab itu kayak dilengket di kepala. Caranya bagaimana? Nanti Pak Bomom kasih tahu kesaksian itu.
Jadi yang kotak itu sebenarnya firman Tuhan yang Pak Bom dikasih sama Tuhan Yesus. Itu ya. Topi lo. Makasih ya. Aduh, saya punya anjing, dia sudah teriak-teriak di sana. Ada. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Pak Bom dari tadi mau tidur, tapi macam malas kah? Kamu sudah tahu baru. Kalau orang lapar kan tidak bisa tidur toh. Tidur Bom, lu cari penyakit aja. Ih. Kalau saya mati kan bukan kau yang susah toh. Kalau saya sakit kan kau tidak susah toh. Kalau kau kasih saya singa boleh baru saya tidur. Ayo kasih singa. Kau protes-protes bilang Bom tidur saja. Ayo siapa yang kasih singa baru Bom tidur. Tidur Bom, penyakit lo dicari. Kenapa lo marah-marah kah? Sudah, tidak usah kasih singa sudah. Kok kasih elangka? Atau apa? Serigala kah? Kok marah sampai kok bilang bom botol? Saya kira botol kok yang botol. Botol. Kenapa lu marah gua? Jangan kau kasih saya ciuman. Jangan. Ntar salah di bawah lagi ya. Ujung-ujungnya. Anak Tuhan terus toh Pak Bom. Ini Ibu Julia Sinaga. Kayaknya dia mau kasih Pak Bom ini mungkin singa kah? Atau mungkin kasih Pak Bom ikan paus kah? Teman-teman nih Pak Bom sengaja karena kadrun suatu panasan di bawah. Ya shalom Ibu Juliana. Shalom. Shalom Bu. Tapi lo. Ibu Mai Bella. Bella. Oh berarti dia Bella Bom. Coba toh. Terus anak-anak sudah mulai itu. Anak-anak Tuhan sudah mulai itu. Cuma perhatikan. Anak Tuhan sudah mulai kasih. Terus yang dibawa sudah mulai kepanasan. Edul. Kau jangan marah-marah dengan Pak Bom. Kalau anak Tuhan kasih Pak Bom berkat, kenapa kau marah? Saya curiga sebentar nanti kalau ada mulai kereta api. Itu tuh. Tapi loh. Itu tuh kenapa? Kau sudah mulai kejang-kejang di situ, kadrun. Nanti kau sudah mulai pegang-pegang baju. Nanti pas kereta lewat, kau sudah mulai toki kepala gitu. Habis itu, pas ikan paus lewat, kau sudah mulai pegang-pegang kau mulut begini. Nanti tiba-tiba ada yang kasih lebih besar lagi. Kasih kapal kah? Oh itu apa? Makasih Tuhan Yesus berkati. Tuh, kadrun di bawah mulai kepanasan itu. Orang khotbah tinggal bilang, Pak Pendeta perpuluhan. Padahal kau punya kitab hadis juga ada trimisi ada tulis perpuluhan. Kalau tidak kasih perpuluhan, metong. Kalau jemaat kasih kita makan itu sudah tertulis 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Kalau 13 untuk makan dari mesbah dari gereja. Itu sinode kasih kami punya gaji. Tuh. Kalian kadrun ini aneh-aneh. Padahal kalian sendiri punya pemimpin tuh. Padahal dapat duit. Ke sana taser 100 juta 200 juta. Bom mana? Bom benye-benye. Sudahlah, tidak usah kau
Mau panas kah, benci kah, atau tidak perlu. Ingat teman-teman, mereka tuh kepanasan. Mereka memang tidak suka. Selamat pagi semua ya. Mereka tidak suka. Pak Bom itu terserah mau apakah. Sebentar saya curiga nanti kau stroke itu, yang tukang-tukang main di bawah itu, kau stroke lama-lama itu. Nanti tiba-tiba ada yang kasih, pum, pss, pum, pss, motor, itu motor lewat tuh. Belum kalau ada yang kasih trompet, trompet, tiba-tiba roket bunyi, roket. TikTok. Selama Pak Bom TikTok sudah 1 tahun, Pak Bom baru dapat TikTok 1. Baru. Sehingga Pak Bom sudah dapat singa 3 singa. Kemarin ulang tahun Pak Bom 1. Pak Bom, saya dengar mau mualaf. Oh iya sudah. Ayo naik yang mau kasih mualaf Pak Bom, mari. Silakan. Ada yang mau kasih mualaf Pak Bom tuh? Mari sudah. Adu lala apa? Ayo ajar Pak Bom. Yang penting Pak Bom tanya. Kalau kau bisa jawab Pak Bom mualaf. Ayo. Pak Bom sekali-kali khotbah lembah maut. Udah berapa kali lembah maut itu? Ngapain mau lembah maut? Udah berapa kali? Itu Pak Bom khotbah di kitab Wahyu tuh. Loh, siapa yang kasih naik ini?